Pemirsa, ada yang menarik dalam momen sidang tahunan DPR MPR pada pagi tadi. Saat berpidato, Ketua DPR RI Puan Maharani sempat menyanyi saat bicara soal kesetaraan laki-laki dan perempuan. Sementara Ketua MPR Ahmad Muzani memilih mencairkan suasana dengan berpantun di akhir pidato. The people sharing all the world. You may say I'm a dreamer, but I'm not the only one. I hope someday you will join us and the world will live as one. Untuk para siswa, ilmu dan adab dalam membangun bangsa. Koperasi Merah Putih pondasi ekonomi, gotong royong dan kekeluargaan yang hakiki. Prabowo Subianto adalah pemimpin sejati untuk Indonesia Raya yang tetap abadi. Untuk pertama kalinya Prabowo Subianto hadir di sidang tahunan DPR MPR sebagai presiden. Prabowo Subianto menghadiri sidang tahunan DPR MPR sejak pagi tadi. Selain Presiden Prabowo, hadir pula Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Juga Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden ke-7 Joko Widodo, serta sejumlah mantan Wakil Presiden. Sidang tahunan DPR MPR rutin digelar setiap tahun jelang Hari Peringatan Kemerdekaan Republik Indonesia. Dalam pidatonya, Prabowo Subianto memaparkan program andalan yang berjalan dalam 6 bulan kepemimpinannya. Di antaranya program makan bergizi gratis dan Koperasi Merah Putih. Nikmat kalian. Kiranya rangkaian acara proklamasi kemerdekaan yang dimeriahkan, warisan amanah dan cita-cita anak sekolah, anak belum sekolah, ibu hamil, dan ibu menyusui sudah menerima makan bergizi gratis setiap hari. Ya, sidang paripurna DPR MPR tadi saja sudah berakhir dan agenda akan dilanjutkan dengan pembacaan nota keuangan oleh Presiden Prabowo pada siang ini. Sudah ada rekan Anissa Rizkia di gedung DPR RI. Anissa, silakan laporan Anda, highlight dari laporan keuangan hari ini. Ya, David dan juga pemirsa, saat ini dari gedung parlemen di mana baru saja kita saksikan sambutan kenegaraan yang disampaikan oleh Prabowo Subianto. Ia sempat menceritakan mengenai program-program unggulan pemerintah bagi rakyat yang sudah berjalan begitu selama 300 hari atau 10 bulan beliau menjabat, di mana di sesi pertama Prabowo menyampaikan pidato kenegaraan terkait capaian kinerjanya, dan nantinya akan dilanjutkan di sesi kedua, David dan juga pemirsa, di jam 14.30 waktu Indonesia Barat akan ada penyampaian terkait nota keuangan RUU APBN 2026. Dan selain itu juga memang tadi kita sempat melihat begitu ya animo dari tamu undangan yang hadir dengan menggunakan pakaian adat dan juga ada juga yang menggunakan pakaian formal. Total jumlah undangan ada 1.251 dan tadi juga sempat diawali dengan sambutan yang disampaikan oleh Ketua MPR RI Ahmad Muzani. Beliau juga menyampaikan mengenai program-program yang digulirkan di pemerintahan Prabowo Subianto, dan juga kami juga sempat menyimak sambutan yang diberikan oleh Ketua DPR RI Puan Maharani yang sempat menyinggung soal fenomena kritik masyarakat yang secara kreatif disampaikan melalui media sosial. Di antaranya ada ungkapan kabur aja dulu hingga simbol bendera One Piece. Demikian David, saya kembalikan kepada Anda di studio. Baik, terima kasih Anissa Rizkia untuk laporannya dan selamat bertugas kembali. Pemirsa, APBN 2026 merupakan APBN pertama yang dibuat murni oleh pemerintah Prabowo Subianto. Tahun depan Prabowo memberi jatah besar untuk 2 program yang diinisiasi olehnya, yaitu makan bergizi gratis dan Koperasi Merah Putih. Sementara anggaran IKN turun signifikan. Sama-sama mengalokasikan ratusan triliun demi program andalan, Prabowo dan Jokowi jelas berbeda keinginan. Jokowi memilih menghabiskan 400 triliun untuk membangun ibu kota Nusantara IKN di Kalimantan Timur.
Maka Prabowo memilih menghabiskan anggaran yang kurang lebih sama untuk program makan bergizi gratis. Dalam APBN Jokowi 2024 lalu, anggaran pembangunan IKN mencapai 89 triliun. Tapi di APBN 2025 yang disiapkan untuk Prabowo, anggaran IKN turun drastis menjadi hanya 13,8 triliun. Alokasi anggaran IKN itu jauh lebih kecil dari jatah program makan bergizi gratis atau MBG pada 2025 sebesar 71 triliun dengan anggaran tambahan 100 triliun hingga akhir tahun. Pos anggaran makan gratis itu bahkan melonjak hingga 300 triliun pada tahun 2026 mendatang dengan total penerima mencapai sekitar 82 juta orang. Makan bergizi gratis tahun ini 71 triliun, kita cadangkan tambahan 100 triliun. Tahun depan kalau Pak Rahmat tahu sekali, kalau 82 juta akan mendapatkan itu lebih dari 300 triliun. Tak masuk dalam program andalan Prabowo, nasib IKN terancam terbengkalai. Progres pembangunan Seret, calon ibu kota negara itu bahkan marak jadi sarang prostitusi. Bahkan banyak pengunjung ke IKN disambut ratusan tikus berkeluaran. Bahkan jelang peringatan kemerdekaan RI ke-80, IKN tak segemerlap tahun lalu. Prabowo memilih menggelar upacara HUT RI di Istana Merdeka Jakarta. Atas keputusan Prabowo, Jokowi mengaku tak masalah. Semua keputusan pemerintah kita harus dukung. Karena pasti sudah melalui pertimbangan-pertimbangan yang matang. Ya. Terancam terbengkalai, bagaimana nasib IKN ke depan? Ada banyak usulan, mulai dari menjadikan IKN sebagai ibu kota Kalimantan Timur, hingga ada usulan menjadikan IKN sebagai istana wakil presiden Gibran Rakabuming Raka. Kalau kamu setuju yang mana? Jelang upacara puncak peringatan hari ulang tahun ke-80 kemerdekaan Republik Indonesia, Istana menggelar gladi bersih. Ada yang berbeda dari formasi baris berbaris tahun ini, yaitu formasi 80 yang akan ditampilkan saat 17 Agustus nanti. Gladi bersih dimulai sekitar pukul 8 pagi di halaman Istana Merdeka Jakarta, diikuti pasukan gabungan TNI Polri serta calon paskibraka dengan seragam lengkap. Pasukan gabungan terlebih dahulu memasuki lapangan, disusul simulasi prosesi pengibaran bendera merah putih oleh calon paskibraka. Ada yang berbeda dalam gladi bersih tahun ini, yakni formasi baris berbaris calon paskibraka yang membentuk angka 80 melambangkan usia kemerdekaan Indonesia. Kegiatan gladi bersih ini diawasi langsung oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi serta Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya. Secara umum hampir semuanya sudah. Kalaupun ada evaluasi ya penyempurnaan saja. Tapi secara umum mulai dari prosesi kirap, ya, kemudian peringatan detik-detik proklamasi, termasuk adanya penampilan-penampilan baik yang menghibur di Istana Merdeka maupun atraksi-atraksi dari TNI Angkatan Udara, semuanya sudah berjalan sesuai dengan yang kita skenariokan. Rangkaian simulasi ini dilakukan untuk memastikan seluruh tahapan acara pada upacara puncak 17 Agustus nanti berjalan dengan lancar. Dari Jakarta, Yasmin Atania, Novan Dwi Kusuma, iNews melaporkan.